Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai website Siakat yang diberikan oleh Bapak Dedi Suwarna Eskom Emkom guna pengganti tugas final kami. Sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 23025050148. Selanjutnya Dengan saya Sabrun Jamil dengan NIM 23025050187. Saya Rosita 230 Baik, nama saya Surya Anda Putra, NIM 230250501081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan membuat sebuah halaman login seperti yang ada pada gambar. Untuk langkah-langkahnya ikuti cara berikut. Yang pertama, kita bikin sebuah folder yang di dalamnya ada form login CSS dan HTML. Kemudian gambar yang ingin kita tampilkan seperti contoh tadi. Untuk itu kita masuk pada sublime text-nya untuk mengatur bagaimana bentuk dari halaman login tadi. Di sini langsung saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya atau bagaimana bahasa yang digunakan. Yang pertama itu kita bikin dulu tag-nya, yaitu doctype HTML. Kemudian bikin sebuah heading yang dimana kita masukkan sebuah judul, yaitu judulnya form login. Kemudian setelah itu kita bikin lagi sebuah body yang dimana kita bikin dua divisi, yaitu yang pertama divisi kontainer, kemudian login. Nah, dimana untuk menambahkan sebuah judul, kita tambahkan di sini H1 yang digunakan sebagai heading 1. Kemudian tambahkanlah halaman login seperti username, password, dan tombol login yang ditandai dengan tag button, kemudian halaman lupa password. Nah, untuk menghubungkan halaman HTML dengan CSS-nya, kita perlu perhatikan di sini, yaitu link. Kemudian masukkan judul dari login CSS di sini. Untuk tampilannya kita mengatur pada login CSS-nya. Yang pertama kita lihat di sini margin 0, PD 0 supaya terbentuk sesuai dengan layar. Kemudian masuk pada body, dimana kita tambahkan di sini display, kemudian fleksibel sesuai dengan, kemudian kita tambahkan di sini body sebagai bentuk dari yang tadi. Kemudian tambahkan kontainer, dimana kontainer itu berfungsi seperti ini tadi. Dan kita lihat di sini halaman login, form H1, form label, input, kemudian button. Kemudian contohnya toh, ketika kita ingin mengubah dari bentuk tadi, kita tinggal atur pada bagian sini. Mau kita ubah ukurannya atau apapun itu, kita tinggal ubah di sini. Kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita cek pada sini. Setelah mengubah tadi, jadilah halaman login yang seperti ini. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Anda Putra, NIM 230250501081. Baik, di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan atau melanjutkan materi yang diberikan kepada saya dari kelompok saya, yaitu menjelaskan sedikit pembuatan tampilan menu utama di aplikasi Sublime Text. Jadi tanpa lama-lama saya akan memasuki ke materinya. Dan di sini kita ditunjukkan di layar ini yaitu menu utama dari sini. Baik, di sini kita akan masuk ke codingannya. Dan ini codingan yang kita ditunjukkan. Sebelum kita masuk ke codingannya, kita ditunjukkan di sini Bootstrap. Dan Bootstrap gunanya untuk menyalin untuk mempermudah dan menyalin codingan yang kita akan buat. Dan di sini Bootstrap diambil dari Google. Dan tanpa lama-lama kita memasuki codingan. Di sini kita ditunjukkan codingannya, dan ini codingan semua yang ditunjukkan di layar, yaitu codingan yang ini menu utama dari semua yang ada di sini. Dan kita akan ditunjuk lagi codingan di bawah, yaitu nah, di sini kita ditunjukkan panel heading. Fungsi dari panel heading yaitu yang saya tunjuk yang ini berwarna agak biru. Ini fungsinya yang ini untuk menu. Dan grup item yaitu data mahasiswa, data dosen, data mahasiswa, jadwal kuliah. Dan ini tentunya kita codingan yang berupa terjadinya yaitu yang ini, data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Dan kita tunggu lagi. Nah, di sini terakhir, selamat datang di aplikasi sistem informasi akademik, yaitu selamat datang di aplikasi sistem. Dan ini Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat tampilan aplikasi akademik seperti ini di aplikasi SAM. Seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa jenis kolom, 1, 2, 3, ada 5. Kemudian kita masuk pada aplikasi SAM. Yang pertama kita harus mengetikkan di sini Apache sama MSQL. Kemudian kita masuk pada localhost. Seperti yang kita lihat di sini, saya sudah menambahkan jenis-jenis pilihan seperti yang ada pada tampilan tadi, seperti dosen, jadwal kuliah, dan mahasiswa. Nah, jika kita ingin menambahkan sebuah file baru, kita tambahkan di sini. Nah, untuk menghubungkan antara localhost dengan codingan tadi, kita masuk pada Sublime Text, dimana kita lihat di sini koneksi PHP. Kemudian kita masukkan judulnya seperti yang kita simpan pada yang tadi, yaitu aplikasi akademik. Kemudian kita copy, lalu paste di koneksi di sini. Kemudian Ctrl S dan selesai. Mungkin itu yang dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrun Jamil dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-14 yang diberikan kepada saya, yaitu dari Pak Dedi Sornes Kominfo, yaitu jelaskan tentang pembuatan halaman dinamis yang dimana isinya kita bisa membuat ketika kita pencet ke home, dia akan ke home. Kita pencet data mahasiswa, dia akan ke data mahasiswa. Ketika kita pencet data dosen,
dia akan ke data dosen seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang pemanggilan data-data yang ada sudah kita buat di database seperti di sini data mahasiswa, dan di data dosen saya juga bikin database-nya di localhost. Database-nya cuma 2 yang saya taruh. Dan di sini juga kita akan menjelaskan cara menambahkan juga tambah data mahasiswanya, tombol ubah dan tombol hapusnya. Dan di sini ada cara buat halaman barunya di tambah data mahasiswanya. Sini saya jelaskan nanti. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang ketika kita pencet data home, dia akan ke data home. Dan ketika kita pencet data mahasiswa, kita akan ke data mahasiswa. Ketika kita pencet data dosen, dia akan ke data dosen. Dimana kita di sini saya sudah buat jadi semuanya, sudah jadi filenya. Saya akan menjelaskan sedikit saja karena semua sudah jadi. Dimana kita sudah membuat file mahasiswanya dan file mahasiswa hapusnya, mahasiswa tambahnya, dan mahasiswa ubahnya. Nah, di sini juga sudah kita bikin data dosennya, file dosen hapusnya, dosen tambahnya, dan dosen ubahnya. Dan di sini kita juga menggunakan koneksi untuk pemanggilan dari database tadi seperti aplikasi akademik. Ini aplikasi akademik yang kita buat tadi di database seperti ini. Kita harus pemanggilan menggunakan aplikasi akademik, kita sesuaikan karena kalau tidak sesuai dia akan error, tidak bisa memanggil. Seperti ini aplikasi akademik. Dan di sini juga ada uindex.php. Kita akan menguploadkan konten.php, itu semua di sini. Konten.php di sini nanti akan gunanya nanti untuk pemanggilan halaman-halamannya. Di sini saya akan menjelaskan pertama mahasiswanya. Di sini kita sudah includekan di koneksi.php seperti yang tadi koneksi.php. Di sini kita juga harus sesuaikan dengan yang ada di database, yang dimana saya menggunakan nama di luar, baru name, jenis kelamin, kelas, prodi. Seperti ini, nama, name, jenis kelamin, kelas, dan prodi. Seperti yang ada di database. Mahasiswa, nama, name, jenis kelamin, kelas, dan prodi. Seperti ini. Dan sini kita juga menggunakan pemanggilannya menggunakan MySQL query, koneksi, select from mahasiswa. Kita harus sesuaikan dengan database, yaitu mahasiswa. Ini mahasiswa. Dan sini kita menggunakan MySQL fetch array, pemanggilan data-data, variabel datanya. Di sini menggunakan ppEcho, ini dimana kita ketika akan menambahkan file, menambahkan data baru, dia akan menambahkan nilai 1, nilai tambah. Di sini ada penggunaan tombol-tombolnya, tombol ubahnya, tombol hapusnya, itu tombol ubahnya. Dan lanjut ke data dosennya, data hapusnya. Di sini kita data hapus. Data hapusnya kita menggunakan begini saja, select delete from mahasiswa, dari mahasiswa. Jadi kita berhasil dihapus halaman.
Dan sini mahasiswa tambahnya kita sesuaikan tadi, di mana ada nama, NIM, jenis kelamin, dan di sini kita menggunakan silakan pilih seperti yang ada di localhost tadi, data mahasiswa, data mahasiswa seperti ini. Dan pengambilan jaraknya itu menggunakan grup, sepertinya from group. Di sini kita menggunakan primary, TP save, simpan, ada batal, ada lihat data mahasiswa seperti ini. Koneksi, edit nama, kelas, jenis kelamin, kita sesuaikan dengan yang ada di database-nya. Dimana nama dulu, NIM, jenis kelamin, kelas prodi, seperti nama, NIM, jenis kelamin, kelas, dan prodi seperti ini. Dan sini mahasiswa ubahnya sesuaikan dengan tadi hampir sama, tapi sini ini tombol ubahnya seperti yang ada di mahasiswa, tombol ubah seperti ini ubah, otomatis dia akan menuju ke menu ubah data mahasiswa. Di sini sudah kita buatkan filenya, dengannya mahasiswa ubah seperti ini, dan penggunaan tombolnya juga ini sudah tombol ubahnya, tambahnya seperti yang sini tambah data mahasiswa, sini ubah data mahasiswa, seperti ini ubah. Di sini ada hapus data mahasiswa seperti ini, hapusnya ini. Dan di sini juga ada data dosen. Di sini kita melakukan pemanggilannya di database. Data-data ini kita buat di database. Saya sudah jadi saya akan jelaskan sedikit saja. Seperti ini di localhost. Data-data yang saya buat tadi, Sabun, Rahmat, Suryana Putra, sama Rosita, yaitu kelompok saya. Seperti sini mahasiswa, pemanggilan mahasiswanya sini, mahasiswa. Data-data yang masuk tadi masuk di sini. Dan ada pun juga data-data dosen sama seperti yang tadi, hanya beda nama saja. Hanya dia menggunakan IDN, nama, nomor telepon, alamat, cuma itu 4 seperti yang ada di localhost atau database yang kita buat dosen seperti ini. Gunakan IDN, nama, nomor telepon, sama alamat saja. Sini saya cuma tambahkan 2 seperti yang ada di sini, database 2. Karena materi 15-nya itu cara mengaktifkan tombol simpan, ubah, dan hapusnya di sebelum teks ini. Di sini kita sudah buat file-filenya, file mahasiswa hapusnya, mahasiswa tambahnya, mahasiswa ubahnya, dan cuma kita aktifkan saja itu dengan menggunakan include-nya koneksi.php.
Siswa tambahnya seperti ini. Sini juga kita bisa simpan siswa ubahnya. Sini. Nah, pemanggilannya select from mahasiswa, variabel mahasiswa menggunakan kita yang klik ke koneksi PHP di sini. Dan tombol hapusnya kita hapus. Contoh, saya akan berikan contoh penggunaan tombol hapusnya. Kita tambah data mahasiswanya, ini tambah datanya. Kita tes sabrun, ini saya taruh nama kelas, sini laki-laki, kelas TI, A, Prodi, teknik informatika. Kita simpan, penggunaan tombol simpannya, simpan, otomatis dia akan ke menu data mahasiswanya. Nah, seperti ini, sabrun, TA, teknik informatika. Dan sini kita menggunakan tombol hapusnya yang sudah kita buat di sini. Mahasiswa hapus. Kita ke selentiknya, ke database-nya. Kita hapus saja. Dia akan muncul begini, yakin hapus karena kita sudah buat. Coba kita cancel. Kita sudah buat di sininya. Nah, mahasiswanya ini, mahasiswa di sini yakin hapus. Di sini yakin hapus, dia muncul seperti tadi, yakin hapus seperti ini, yakin hapus. Oke, kita hapus saja, dia akan data berhasil dihapus. Kita lakukan saya, dia otomatis akan muncul kembali ke website yang kita buat. Di sini kita tes juga penggunaan data mahasiswa, tombol ubah data mahasiswa. Sini kita taruh sembarang saja seperti Rahmat. Ini saya pilih, kita ubah perempuan, kelas SI B, Prodi Sistem Informasi. Oke, kita gunakan simpan. Data berhasil disimpan. Kita ubah, kita cek ubah. Sini jadi Rosita, kita tidak usah ubah nimnya saja. SIB cukup, informasi oke. Simpan, akan berhasil simpan. Kita kembali ke data mahasiswa. Oh, karena belum diubah. Oke, itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya itu datanya dari saya. Jika ada lebihnya, mungkin itu kelebihan yang diberikan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.